Kabarnya akan ada aksi besar-besaran untuk melengsarkan Gubernur Kaltim yaitu Bapak Rudy Masud tanggal 21 April, teman-teman. Gubernur kontroversial dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak memikirkan perasaan dan hati masyarakat Kaltim. Ini seringkali dijadikan pembahasan di berbagai platform media sosial, bahkan sampai dinotis langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam podcastnya bersama Najwa Shihab, teman-teman. Kebijakan terakhir soal renovasi rumah dinas yang sampai 25 miliar itu. Belum lama soal mobil dinas yang memakan uang 9 miliar, kalau tidak salah 8 atau 9 miliar itu saya lupa. Sekarang sudah membuat kebijakan baru yaitu renovasi rumah dinas dengan anggaran menghabiskan uang 25 miliar. Ini kebijakan yang sangat-sangat menyakitkan hati masyarakat Kaltim ya, karena dinilai tidak mementingkan masyarakat dan kemaslahatan yang ada di Kaltim. Padahal di Kaltim itu banyak sekali masyarakat miskin, jalanan yang masih rusak, pelayanan yang masih buruk. Tetapi anehnya adalah ada tim ahli gubernur yang mengatakan bahwa untuk warga non-KTP Kaltim dilarang untuk mengkritik Gubernur Rudy Masud ini, teman-teman. Karena katanya Kaltim itu menyumbang PDRB yang sangat tinggi ke pusat, teman-teman ya. Ini lucu, teman-teman. Tapi kita lihat dulu bagaimanakah kritikan daripada netizen dan kawan-kawan kita, teman-teman ya. Silakan. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur. Aliansi Masyarakat Perjuangan Kalimantan Timur. Siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur. Aspirasi masyarakat Kalimantan Timur. Jangan kalian. Jangan kalian. Sekali lagi. Jangan kalian. Jangan kalian. Bahkan instruksi dari presiden aja tidak diikuti dalam rangka efisiensi daerah digital Indonesia, beliau tidak mengikuti sama sekali. Kita sudah lihat masyarakat Kaltim yang mengetahui pergerakan kita ini adalah untuk perjuangan, dan perjuangan tersebut untuk kepentingan masyarakat Kaltim, merespon segala bentuk kebijakan tak perlu kita saat ini yang terlihat sangat menyakitkan hati masyarakat Kaltim, sehingga kita tertutup, kita harus turun ke jalan di dalam aksi di tanggal 21 April. Titik kumpul langsung di kantor DPR Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin itu ada yang ditanyakan. Tuntutannya apa, Pak? Tuntutan kami itu karena banyak berita viral dan segala macam, cuma satu: stop dinasti dan nepotisme yang ada di Kalimantan Timur. Karena kekuasaan itu bukan punya satu keluarga, Kalimantan punya masyarakat Kaltim bersama. Kalau dari aliansi perjuangan sendiri menilai kinerja Pak Rudy Masud selama 1 tahun belakangan seperti apa? Hampir 1 tahun lebih ini jelek maksud saya. Bahkan instruksi dari presiden aja tidak diikuti dalam rangka efisiensi daerah digital Indonesia, beliau tidak mengikuti sama sekali. Kita sudah lihat kan, terakhir ada pembelian mobil 8,5 miliar, ada lagi dari rumah dinas, itu menandakan tidak mengikuti arahan presiden. Saya memberikan statement bahwa pilkada sudah selesai, tidak ada lagi kalah kubu menang kubu siapa. Ini lebih kepentingan masyarakat yang lagi kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, sehingga viral sampai kita. Apa sih orang-orang Kalimantan mau milih orang kayak gini? Ternyata pas saya lihat spek latarnya itu memang beliau itu udah cukup kontroversial dalam hal beberapa kali beliau itu kena kasus atau kena dugaan-dugaan. Seperti diantaranya tahun 2019 ketika beliau jadi anggota DPR itu, beliau diduga money politik dengan bagi-bagi uang. Nah, dan kemudian ada beberapa pejabat di sekitarnya, termasuk adik kandungnya sendiri, yang juga ternyata adalah seorang koruptor, kena OTT, dan sekarang itu sedang mengalami di penjara ya, 6,5 tahun. Itu ternyata adalah adiknya sendiri yang sempat diajak kerjasama itu. Kemudian ada cerita lagi, Juli tahun 2025, ajudannya itu pernah menghalang-halangi wawancara dari wartawan. Jadi ada wartawan yang mempertanyakan soal pembalakan liar atau yang semacam itu, tapi justru malah ditahan-tahan dan mendapatkan kekerasan verbal.
Kalau ada kejadian yang seperti itu gitu ya. Jadi memang orang ini tuh udah problematik dari awalnya. Sesama sekeluarga, apakah maksimal kawan? Tidak maksimal. Ya, jadi boleh Pak kita berdebat masalah itu. Saya tanggapi lagi mengenai mobil Pak. Tadi Bapak membangga-banggakan Bapak adalah gubernur pertama yang membangun jalan lebih banyak daripada gubernur-gubernur sebelumnya. Lebih banyak lagi kalau Bapak tidak perlu beli mobil mahal itu. Betul tidak kawan? Nah, Bapak bilang, oh Bapak tidak level pakai kijang. Pak, masyarakat Pak jalan kaki, pakai sepeda level. Artinya kan ada budaya-budaya hedonisme nih Pak di sini. Gubernur paling banyak klarifikasi jatuh kepada Gubernur Kaltim, Rudi Masud. Gubernur Kaltim klarifikasi soal anggaran renovasi rumah dinas 25 miliar. 25 miliar bos buat renovasi, benerin genteng, ganti cat atau apa? Bikin rumah aja itu 2 miliar cukup guys. Lanjut. Gubernur Kaltim klarifikasi mobil dinas 8,5 M. Gubernur Kaltim klarifikasi program gratis Pol. Gubernur Kaltim klarifikasi sebutan gubernur konten dari Mulyadi. Aduh, ini takutnya jadi kebiasaan guys. Kalau dia buat kesalahan cukup klarifikasi masalah selesai. Ayo jangan dibiasakan. Sekian Pak. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang udah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada, itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, yang mengambilkan. Itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur, itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat dan yang kedua, anggarannya sebenarnya tidak segitu juga Pak, karena itu kan dibagi dengan wakil gubernur untuk pendopo-pendopo dan sebagainya. Kebetulan rumah dinas gubernur selama ini lebih daripada 10 tahun tidak pernah dipergunakan. Sekarang kami pergunakan untuk menghemat waktu dan segalanya lagi. Jadi intinya kalau 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ, karena ada guest house-nya. Sekian Pak. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang, Gubernur Kaltim penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Artinya bahwa sumber daya pendidikannya meningkat, sumber daya ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat. Maka
saya selalu berfokus pada keadilan fiskal. Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin, itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan harapan itu adalah pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah pada investasi. Nggak bisa pembangunan gini-gini terus. Yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini. 5 tahun proyek birokrasi itu juga, negara nggak akan maju sampai kapanpun. Kaltim lagi, gila, gokil. Setelah kemarin kasus mobil dinas sebesar 8,5 M, sekarang renovasi rumah dinas 25 M. Emang jago, emang soal ngabis-ngabisin anggaran ya. Coba warga Kaltim kumpul dulu sini. Kau pengen tahu, emang provinsi Kaltim itu dananya itu banyak banget gitu ya, kaya banget gitu ya provinsinya ya. Sampai gubernurnya untuk urusan mobil membutuhkan anggaran sebesar 8,5 M, dan renovasi rumah dinasnya membutuhkan anggaran sebesar 25 M. 25 M loh. Ini gede banget untuk urusan hanya renovasi. Renovasi loh ini loh Pak. Oke lah kalau Bapak bilang ini tuh bukan hanya untuk rumah gubernur tapi rumah wakil gubernur juga. Oke. Yang gue mau tahu, renovasinya seperti apa sampai harus menghabiskan uang 25 M total. Gue nggak tahu ya, apakah emang biaya renovasi bahan bakunya di sana itu mahal-mahal banget sampai biaya sebesar itu. Karena kalau kalian ke Jawa atau kalian ke Sumatera, 25 M itu dapat rumah super mewah. Dapatnya bukan cuma 2 Pak. Mending bikin baru daripada renova. Lagian maksud gue tuh urgensi apa yang menyebabkan Bapak harus renovasi itu rumah? Kalau emang kasurnya jelek, ya udah ganti kasurnya. Kalau TV-nya yang rusak, ya udah ganti TV-nya. Ganti kasur, ganti TV, ganti meja makan, ganti pintu rumah. Enggak sampai 1 M dong Pak. Ini 25 M. Gue beneran penasaran ya, gimana responnya warga-warga Kaltim gitu dengan banyaknya berita-berita yang terus viral terkait gubernur mereka. Udahlah dinasti politik, anggaran terus dihambur-hamburkan, jalanan tak kunjung bagus. Sampai kemarin gue ada lihat video lewat di reels gue bahwa ada warga-warga Kaltim lagi sibuk benerin jalan gotong royong demi marwahnya Kaltim. Jelas ini satir ya, karena dengan banyaknya anggaran yang terus dikocorkan demi kepentingan pribadi, tapi dengan dalih pemerintahan, jalanan mereka tidak kunjung bagus. Ini tuh jadi lucu gitu loh. Sungguh suatu kejomplangan yang nyata. Kocak. Untuk kawan-kawan yang warga negara Indonesia yang berKTP non Kaltim, yang hari ini kemudian nyinyir terhadap pemerintah provinsi Kaltim, ingat lo ya, Kalimantan Timur itu penyumbang terbesar PDRB lo ya ke pemerintah pusat, dari tambang, dari minyak, dari gas. Dan kemudian yang kembali ke Kaltim, mohon maaf, sangat terbatas. Bagaimana kemudian pemerintahan kami, pemerintah provinsi Kaltim, membangun luasan kurang lebih 127.000 km. Kita setor 600-800 triliun ke pemerintah pusat, yang datang ke kami berapa? APBD kami aja tahun ini hanya 15,5 triliun dengan penduduk 4 juta. Ini kemudian kalian jangan nyinyir, jangan-jangan kemudian jalan yang kamu lewati yang ada di Pulau Jawa, mungkin di Sumatera, mungkin di Sulawesi, itulah duit dari kami. Berapa kemudian adik-adik kami, anak-anak kami kemudian meninggal di lubang tambang yang kemudian itu hartanya emas hitam kami yang setiap hari itu lalu lalang di kemudian di Sungai Mahakam yang sekian triliun, itu kemudian kami menikmati tidak lebih dari kemudian 10-20%. Sementara rakyat kami itu kemudian menanggung beban tentang bencana ekologi, meninggalnya sekian puluh orang adik-adik kami, saudara-saudara kami. Jadi sudahlah, jangan juga kemudian terlalu menyinyiri kemudian pemerintah provinsi Kaltim bahwa gubernur Kaltim, wakil gubernur Kaltim dalam melaksanakan kebijakan ada kesalahan, iya. Tapi jangan kemudian dilupakan loh ya. Bisa jadi jalan yang kemudian kalian lewati, tol yang kalian lewati di Pulau Jawa, mungkin di pulau-pulau lain di luar Kalimantan, itu adalah duit dari kami. Yang kami kemudian loyal kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan kemudian buat kami itu kemudian, mohon maaf aja, kami sangat kekurangan untuk kemudian bagaimana mensejahterakan rakyat Kaltim. Sekali lagi, kalian rakyat Indonesia non KTP Kaltim, bisa jadi kalian sejahtera dan menikmati apapun hasil yang kemudian hari ini kalian nikmati, itu adalah dari pengorbanan kami rakyat Indonesia berKTP Kalimantan Timur.
Gubernur Kalimantan minta renovasi rumah dinas 25 miliar. Baru juga kemarin minta mobil dinas 8 miliar. Alasannya biar nggak bolak-balik ke rumah pribadi. Lucu ya? Yang capek bolak-balik itu pejabat, yang disuruh maklum itu rakyat. Katanya demi efisiensi. Tapi angka 25M itu efisiensi atau kemewahan? Sementara di luar sana banyak yang masih berjuang buat punya rumah yang layak. Jalan rusak dibiarin, fasilitas umum seadanya. Rakyat disuruh ngerti keadaan, tapi pejabatnya nggak mau ngerti rakyat. Jadi yang harus beradaptasi itu rakyat, atau sebenarnya yang harus sadar diri itu pejabat? Oke teman-teman ya, soal tim ahli hukum, tim ahli Gubernur Kaltim yang mengatakan bahwa untuk orang yang bernon KTP Kaltim dilarang nyinyir atau mengkritik Gubernur Kaltim, yaitu Bapak Rudy Masud. Padahal memang Bapak Rudy Masud ini secara track recordnya bermasalah. Dia punya dinasti politik yang cukup bermasalah lah ya, adik kandungnya kena OTT KPK dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Keprihatinan kita sebagai orang yang non KTP Kaltim ya atas apa yang terjadi di Kaltim itu sesuatu yang saya kira wajar ya teman-teman, karena kita juga melihat bahwa masyarakat di Kaltim juga masih banyak yang miskin, jalanan yang rusak, tetapi pejabat-pejabat di sana yaitu Bapak Rudy Masud sendiri sebagai gubernur hidup mewah berglamor ya. Itu kan sesuatu yang tidak pantas saya kira dilakukan oleh seorang pejabat daerah, itu seorang gubernur. Masa hidup foya-foya mewah-mewah enak-enak di atas penderitaan rakyat? Harusnya yang menjadi prioritas adalah bagaimana masyarakat di Kaltim itu sejahtera. Kalau memang argumentasi dari tim ahli adalah karena Kaltim itu menyumbang besar dalam PDRB yang sangat tinggi ke pusat, seharusnya kan yang menjadi pola pikir dari Bapak Rudy Masud ini adalah bagaimana kemudian dengan PDRB yang tinggi itu mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim dengan sangat baik. Tetapi buktinya hari ini Kaltim itu MR-nya lebih rendah dari Jakarta, padahal Kaltim itu menyumbang PDRB yang sangat tinggi dan hasil kekayaan alamnya juga tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Nah, saya kira apa yang dikatakan oleh Bapak Rudy Masud bersama tim gubernurnya itu tidak mewakili hati masyarakat Kaltim itu sendiri. Justru yang mewakili hati masyarakat Kaltim itu sendiri adalah para netizen yang bernon KTP Kaltim, teman-teman ya. Ya, kita semua tahu bahkan sampai dinotis ya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam podcastnya bersama Najwa Shihab mengatakan bahwa mobil saya aja harganya 700 juta. Ini ada kepala daerah dengan mobil dinasnya yang seharga 8 miliar. Itu kan ironis sekali gitu loh. Sekelas presiden mobilnya mobil murah gitu loh. Ya, semoga teman-teman dari Kaltim yang akan mengadakan aksi demo besar-besaran untuk melengsarkan atau minimal menagih janji-janji atas apa yang pernah dijanjikan oleh Gubernur Kaltim Rudy Masud ya pada saat kampanye ini direalisasikan teman-teman ya. Ya mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.